eh, ada yang presentasi, yang lain mohon untuk menanggapi ya, bertanya atau menanggapi. Ya karena salah satu jadi komponen penilaian untuk presentasi yang pertama adalah presentasi yang dibawakan yang PPT, maaf, PPT yang ditulis, ya. Kemudian yang kedua adalah penguasaan terhadap materi, yang ketiga adalah bagaimana menjawab diskusi itu. Utamanya itu, yang lain ada di slide yang kemarin. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai dengan presentasi yang pertama mungkin? Belum? Oke, sudah ada. Hari ini yang presentasi siapa dan siapa nih? Saya dan Mbak Rifda, dokter. Oh iya, oke. Oke, silahkan yang mau presentasi. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan atau yang akan didiskusikan, kita bisa langsung mulai presentasi. Baik, terima kasih Dokter Denny. Mohon izin untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya mulai dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Rizky Amelia Sinensis yang akan presentasi di saat ini. Baik. Sebelumnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Denny yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan presentasi mengenai endotel. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan kita pada sore ini membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Mohon izin untuk share screen, dokter. Silakan. Apakah sudah bisa dilihat presentasinya? Sudah. Baik. Presentasi saya kali ini diambil dari jurnal Human Endothelial Progenitor Cell yang diterbitkan di Cold Spring Harbor Perspective in Medicine, ditulis oleh Mervyn C. Yoder. Nah, sebelumnya sebaiknya kita mengetahui dulu bagaimana pentingnya faktor pertumbuhan endotel vaskular dalam pembentukan pembuluh darah baru. Jadi fungsi endotel ada beberapa, yaitu melapisi bagian dalam pembuluh darah dan rongga jantung yang berfungsi sebagai sawar fisik antara darah dan bagian dinding pembuluh lainnya. Setelah itu juga mengeluarkan bahan-bahan vasoaktif sebagai respon terhadap perubahan kimiawi dan fisika lokal. Bahan-bahan ini menyebabkan vasodilatasi dan vasokontriksi otot polos di bawahnya. Selain itu juga mengeluarkan bahan-bahan yang merangsang pertumbuhan pembuluh baru dan proliferasi sel otot polos di dinding pembuluh. Selain itu, endotel juga ikut serta dalam pertukaran bahan antara darah dan sel jaringan sekitar yang menembus kapiler melalui transport vesikel. Endotel juga mempengaruhi pembentukan sumbat trombosit, kemudian pembekuan dan pelarutan bekuan. Dan juga ikut serta menentukan permeabilitas kapiler dengan berkontraksi untuk mengubah ukuran pori antara sel-sel endotel yang berdekatan. Nah, untuk pertumbuhannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan pembuluh darah baru dari sel endotel ini, atau biasa juga disebut dengan faktor angiogenik, yaitu faktor pertumbuhan endotel vaskular
yang disingkat dengan VEGF, kemudian faktor pertumbuhan fibroblast, dan angiogenin. Faktor-faktor tersebut menyebabkan pembuluh baru tumbuh dari pembuluh kecil lainnya. Di sini adalah gambaran angiogenesis. Tahapannya adalah disolusi membran basal sel endotel di tempat pertumbuhan yang diikuti oleh reproduksi cepat sel-sel endotel baru. Kemudian sel endotel baru ini akan mengalir keluar melalui dinding perpanjangan pembuluh ke arah faktor angiogenik. Setelah itu, sel di setiap pembuluh terus-menerus akan membelah diri dan dengan cepat melipat menjadi suatu tabung. Tabung tersebut akan terhubung dengan tabung yang lain dan bertunas dari arteriol atau venula lain dan membentuk lengkung kapiler tempat darah mulai mengalir. Jika alirannya ini cukup besar, sel-sel otot polos akhirnya masuk ke dalam dinding sehingga beberapa pembuluh baru akhirnya tumbuh menjadi arteriol baru, venula, atau pembuluh yang berukuran lebih besar. Sel progenitor endotel manusia. Jadi sel progenitor endotel manusia yang akan disingkat EPC didefinisikan sebagai sel sirkulasi yang mengekspresikan berbagai penanda permukaan sel yang serupa dengan yang diekspresikan oleh sel endotel vaskular, melekat pada endotelium di tempat hipoksia atau iskemia dan berpartisipasi dalam pembentukan pembuluh darah baru. Pada tahun 97, Asahara et al. Memulai penelitian pada hewan percobaan dan subjek manusia dengan penemuan populasi sel induk atau progenitor dewasa baru yang mungkin terlibat dalam pengembangan, perbaikan, atau regenerasi pembuluh darah sistemik. Keberadaan pertama yang dilaporkan dari progenitor sirkulasi yang diturunkan dari sum-sum tulang untuk garis keturunan endotel disebut dengan EPC. Kemudian pembentukan, perbaikan, dan perbaikan pembuluh darah diatur oleh mekanisme yang berbeda-beda. Pada tahapan embrio, pembentukan pembuluh darah embrio atau biasa juga disebut dengan angioblast, pada penelitian ini yang diujikan pada tikus. Prekursor angioblast berasal dari sel mesoderm yang diturunkan dari garis primitif posterior yang muncul pada hari embrionik E735 untuk memulai proses vaskulogenesis. Angioblast akan bermigrasi ke kantung kuning telur ekstra embrionik untuk membentuk plexus kapiler primitif, dan pada waktu yang lain angioblast ini dari populasi mesoderm turunan primitif yang kemudian bermigrasi ke dalam dan menjadi embrio yang tepat dan melengkapi bagian dari kapiler vaskular sistemik pertama dengan E825. Kemudian sel darah pertama yang muncul pada tikus yang sedang berkembang adalah sel primitif erythroid progenitor yang secara independen bermigrasi ke dalam kantung kuning telur dan terpisah menjadi pita ekstravaskular yang melingkar dari sel erythroid. 36 jam berikutnya, pembuluh darah diremodeling melalui angiogenesis intussusceptif dan arteriogenesis ke berbagai tempat arteri, vena, dan kapiler dari kantung kuning telur. Setelah plexus kapiler terbentuk, ekspansi lebih lanjut dari pertumbuhan pembuluh darah terjadi melalui angiogenesis serta vaskulogenesis. Jadi angiogenesis ini adalah pembentukan pembuluh darah baru dari sel endotel yang mewakili struktur pembuluh darah yang sudah ada dalam embrio. Dalam beberapa kasus, pembuluh darah baru terbentuk dari endotel kapiler yang bertunas di dalam plexus kapiler primitif. Sedangkan dalam kasus lain, sel-sel endotel yang bertunas muncul dari struktur vaskular yang diubah menjadi struktur yang tampak seperti arteri atau vena. Sejumlah mekanisme molekuler sekarang dipahami dengan baik dalam regulasi pertumbuhan endotel yang mewakili peristiwa kunci untuk pembentukan pembuluh darah baru. Setelah angiogenesis, langkah selanjutnya dari degradasi matrik, pertumbuhan endotel, migrasi sel endotel, interaksi sel ke sel dengan sel endotel yang berdekatan, vakuolasi dan luminisasi sitoplasma, sintesis membran basal,
Dalam keadaan tertentu, cedera denudasi pada endotel vaskular dapat terjadi yang mungkin tidak mengganggu membran basal endotel yang mendasari, tetapi membutuhkan rekrutmen seluler yang cepat untuk menutupi membran basal yang terpapar trombogenik. Misalnya, cedera traumatis dapat membahayakan kesehatan intima vaskular tanpa merusak komponen pembuluh lainnya. Kemudian area peradangan yang terlokalisir dapat membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup endotel vaskular yang menyebabkan peningkatan pergantian endotel. Kemudian untuk cedera kecil, migrasi dan penyebaran endotel dapat mengakibatkan penutupan area yang sebelumnya dalam sehari. Selanjutnya, proliferasi sel endotel terjadi, sering menyebabkan peningkatan kepadatan seluler di atas lokasi cedera primer yang beberapa kali lipat dari kepadatan sel asli. Dengan demikian, tipe sel utama yang terlibat dalam resolusi cedera denudasi dan kembalinya monolayer endotel ke topografi asli, dan fungsi pembuluh tersebut adalah residen endotelium yang berdekatan secara endogen di dalam pembuluh. Jika area besar dari endotel itu dihilangkan dan atau ada kerusakan pada membran basal di bawahnya atau pencangkokan vaskular buatan dimasukkan ke dalam pembuluh darah, maka aliran masuk sel yang bersirkulasi lebih besar terjadi sebagai respon pertama terhadap cedera. Dalam hal ini, sejumlah sel hematopoietik yang bersirkulasi bersama dengan trombosit siap menempel pada area kerusakan ini atau pada bahan buatan yang dicangkokkan. Sedangkan dalam beberapa kasus, sel-sel darah yang disimpan ini dari daerah bersirkulasi segera digantikan oleh migrasi dan penyebaran endotelium endogen. Dengan demikian, luas dan jenis perbaikan atau regenerasi intima vaskular mungkin tergantung pada luas dan jenis cedera atau implan dan mungkin usia inang. Juga diketahui bahwa ada faktor spesifik spesies yang mungkin mengatur reendotelisasi pembuluh darah yang secara berbeda. Kemudian di dalam lingkungan mikrotumor yang heterogen, yang kompleks, beberapa peneliti telah mengamati perekrutan EPC yang diduga yang bersirkulasi, yang berperan dalam meningkatkan pertumbuhan tumor dan metastasis. Mendefinisikan sel-sel yang mewakili EPC dan menjadi sel endotel jangka panjang yang terdiri dari pembuluh tumor versus sel yang meningkatkan sifat pembentuk pembuluh dari sel endotel yang direkrut, tapi tidak secara langsung menjadi sel endotel. Kemudian metode untuk mendefinisikan EPC manusia. Nah, identifikasi EPC manusia tergantung pada identifikasi pola tertentu dari ekspresi antigen permukaan sel pada sel. Deskripsi pertama dari EPC manusia bergantung pada pemilihan sel-sel yang bersirkulasi dengan penanda permukaan sel tertentu yang mungkin diekspresikan oleh sel-sel hematopoietik dan endotel untuk mencari prekursor angioblast sirkulasi yang diduga. Penggunaan CD34 dan KDR, kalau VLK1 ini adalah tikus yang sebagai hewan coba penelitian ini, sedangkan kalau manusia adalah KDR sebagai penanda progenitor untuk transplantasi sel puncak klinis. Namun, CD34 adalah molekul yang diekspresikan secara luas pada beberapa populasi sel punca mesenkim epitel dan bahkan kanker. Dengan demikian, penggunaan CD34 sebagai penanda EPC individu tidak memadai dan tentu saja akan membutuhkan pencarian penanda tambahan yang berpotensi unik untuk membedakan semua garis keturunan seluler yang berbeda ini dari EPC yang diduga. Kemudian bagaimana peran EPC dalam berbagai gangguan klinis pada manusia. Yang pertama bisa sebagai biomarker atau deteksi atau staging penyakit, salah satunya tumor, kemudian juga sebagai terapi reparatif. EPC manusia. Jadi berdasarkan konsensus yang berkembang muncul bahwa ada banyak sel darah yang bersirkulasi dan berpartisipasi dalam proses pembentukan pembuluh darah baru dan perbaikan pembuluh darah. Jika istilah EPC dicadangkan untuk sel progenitor untuk garis keturunan endotel, maka diusulkan bahwa ada sifat dasar yang harus ditampilkan dari sel ini,
Yang pertama, sel bersirkulasi yang memunculkan keturunan yang menunjukkan potensi proliferasi klonal dan diferensiasi terbatas pada garis keturunan endotel. Kemudian kemampuan untuk membentuk tabung seperti kapiler berlumen secara in vitro. Kemudian kemampuan untuk membentuk pembuluh darah manusia yang stabil ketika ditanamkan ke dalam jaringan yang menjadi bagian terintegrasi dari sistem peredaran darah inang dan menunjukkan potensi untuk mengalami remodeling untuk membentuk intima struktur arteri, vena, dan kapiler. Demikian mungkin sekian presentasi dari saya. Baik, terima kasih Mbak Rizky untuk presentasinya. Waktunya cukup ya, masih tidak sampai 20 menit. Sebelum sampai diskusi, ada satu, saya ingin menyampaikan saja, menanyakan satu jurnal ini tahun berapa ya, artikel ini? Dokter, jurnal ini diterbitkan tahun 2012, dokter. Oh, tidak disampaikan dari depan ya? Iya, maaf dokter, saya lupa. Cukup lama, dokter. Lama, ya enggak apa-apa kalau itu suatu konsep dasar cukup lama, enggak apa-apa. Hanya kan ini sebetulnya masih banyak perkembangan dari EPC ini, banyak yang baru ya, tapi enggak apa-apa. Kemudian untuk PPT, kita membuat PPT, sepertinya kan semua juga sudah ini ya, PPT itu satu slide isinya harus berapa baris? 8. Wah, 8 sampai maksimal 12, itu pun dengan font yang khusus gitu ya. Oke, jadi nanti next presentasi mesti harus lebih cakep lagi slide-nya ya. Oke. Baik, sekarang kita buka pertanyaan diskusi dari teman-teman. Silahkan siapa yang ingin mengklarifikasi atau bertanya. Silahkan Mbak Dilia. Baik, terima kasih dokter dan terima kasih Mbak Lia untuk presentasinya. Saya izin bertanya Mbak. Jadi defek atau kelainan pada EPC ini kan berkaitan dengan beberapa penyakit yang misalkan diabetes mellitus dan lain-lain. Nah, apakah kelainan tersebut bisa dideteksi sedari dini atau apakah ketika terjadi kelainan tersebut ada terapi yang bisa dilakukan sejak dini? Begitu Mbak pertanyaannya. Sudah jelas atau belum ya Mbak? Saya coba konfirmasi. Jadi maksudnya defek pada EPC apa pada sel endotel maksudnya? Pada EPC-nya Mbak. Defek pada EPC pada penyakit DM. Kemudian? Apakah kelainan yang terjadi pada EPC-nya itu bisa dideteksi sedari dini atau ketika sudah bisa dideteksi dari dini itu apakah ada terapi yang bisa dilakukan sejak dini itu, Mbak? Oke. Saya coba tampung dulu ya, Mbak Dilia. Ya, Mbak. Langsung dijawab aja. Baik, karena defek pada EPC. Jadi memang ada penyakit-penyakit vaskuler yang menyebabkan kerusakan endotel. Namun kalau terjadi defek, kalau untuk deteksi awalnya biasanya kita mungkin sedikit kesulitan untuk mengetahuinya. Biasanya setelah ada timbul gejala klinis, mungkin baru diketahui gitu. Oke, bagaimana Mbak? Ya, mungkin begitu. Coba, kalau misalnya secara klinis. Dibaca dulu aja di ini. Di tadi bab yang role of EPC in various human clinical disorder itu. Ada tuh babnya, yang bab itu.
Bisa dipakai menjawab tidak? Jadi dia Oke, menjawabnya begini, Bu Rizky, jelaskan dulu dalam satu kalimat IPC itu apa? endothelial human endothelial IPC adalah endothelial progenitor cell, dokter. Nah, apa itu? IPC ini adalah jadi IPC adalah salah satu sel progenitor pada sel endotel manusia. Gitu, nah, apa? Mungkin bisa diulangi. Ini juga hujan terus ini mesti tidak. Nah, coba diulangi lagi IPC satu kalimat aja. Apa IPC? Sel progenitor endotel manusia yang ya. Apa itu? Itu kan kepanjangannya. Itu bahasa Indonesianya. Jadi adalah sel bisa disamakan dengan sel punca yang mampu berdiferensiasi gitu, dokter, dengan sel yang jadi kalau ini sel progenitornya untuk endotel begitu, dokter. Jadi kan dia sebetulnya ada sel induknya endotel, ya kan? Sel induknya endotel sebelum dia berdiferensiasi kemudian menjadi endotel. Nah, fungsinya apa sih IPC ini? Fungsi IPC ini salah satunya bisa jadi apabila ada kerusakan pada endotel, dia mampu untuk berfungsi untuk menumbuhkan sel-sel endotel yang rusak begitu, dokter. Ya kan ada induknya, ya kan dia akan menggantikan sel-sel endotel yang rusak, dia akan kasih tumbuhkan sel-sel endotel yang baru. Nah, bagaimana dia tahu kalau ada endotel yang rusak? Bagaimana dia tahu kalau itu ada daerah dengan endotel yang mengalami kerusakan gitu? Salah satunya ada gangguan pada kontraksi atau relaksasi dinding arteri pembuluh darah mungkin. Terus IPC-nya taunya dari mana? Kan dia mau mereparasi kan, ya toh. Kalau ada yang rusak dia mau meregenerasikan, mau mereparasikan. Bahkan kalau kemudian kerusakannya luas, dia bisa ikut membantu angiogenesis gitu kan. Nah, bagaimana dia tahu kalau di situ ada endotel yang rusak? Ada daerah yang membutuhkan pembentukan pembuluh darah baru gitu. Bagaimana? Mungkin ada yang lain yang bisa menjawab? Ekspresi antigen permukaannya, dok. Yang tadi kan ada CD34-nya itu. Nah, IPC sendiri kan dia berfungsi sebagai yang memproses di sel antigen di permukaan selnya itu. Ya. Jadi ketika sel endotel di satu tempat itu rusak, dia kan akan mengeluarkan berbagai macam protein, ya kan, berbagai macam sitokain, protein dan yang lain. Salah satunya tadi misalnya ada CD
CD34, ada yang lain. Nah, ketika CD34-nya keluar, IPC-nya yang akan menangkap, ya kan? Dia menangkap, kemudian dia akan mengekspresikan juga, membantu mengekspresikan berbagai hal yang bisa dipakai untuk reparasi dan regenerasi dari endotel tadi. Nah, maka IPC ini diusulkan dia menjadi satu biomarker, ya kan, bersama dengan kalau ada CD34, ada IPC, oh berarti ini ada kerusakan yang kemudian sudah bisa ditangani. Kalau CD34-nya muncul, IPC-nya rendah atau tidak ada IPC, berarti kerusakannya masih belum tertangani, kan biomarkernya seperti itu nanti jawabannya. Kalau Bu Mbak Rizky runut lagi, 2000 itu 2012, sekarang 2022, berarti sudah 10 tahun kan. Dalam 10 tahun perkembangan IPC itu sudah seperti apa? Sudah apakah kemudian sudah bisa menjawab pertanyaannya Mbak Dilia tadi bahwa itu merupakan biomarker awal untuk terjadinya proses homeostasis di daerah pembuluh darah, begitu. Iya kan? Iya, Dok. Baik, masih satu lagi mungkin kalau ada yang ingin bertanya, mengklarifikasi. Ya, Mbak Kusnita, silahkan. Iya Dok, matur nuwun. Ini aja Dok, struktur pembuluh darah itu yang lama maupun yang baru itu apakah berbeda atau sama saja gitu? Itu saja Dok, matur nuwun. Ya, silahkan. Mungkin kalau struktur pembuluh darah, kalau yang sudah lama biasanya itu tingkat elastisitasnya itu lebih rendah daripada yang baru, begitu Mbak Kusnita. Jadi kemampuan dia untuk vasodilatasi dan vasokonstriksi itu lebih rendah. Kemudian, matur nuwun. Berarti itu berfungsi juga untuk memperbaiki gitu, nggih. iya, Mbak. Nggih, matur nuwun sangat. Kenapa bisa begitu, Mbak Rizky? Kenapa pembuluh darah yang baru kemudian elastisitasnya menjadi lebih baik? Karena struktur pembangunnya juga masih baru, dokter. Jadi dari elastisitasnya dia masih baik. Terus ya begitu dokter. Ya, belum tentu dong, kan tergantung pembuluh darah apa yang dibuat, ya kan? Lapisan pembuluh darah itu juga banyak. Jadi belum tentu angiogenesis yang baru itu berhasil. Lebih baik daripada pembuluh darah lama yang sudah ada. Kan prosesnya tidak hanya tergantung pada endotelnya saja kan. Nanti dia masih ada, karena pembuluh darah itu kan lapisannya banyak. Tidak hanya endotel. Kalau hanya tergantung endotel, nanti yang terjadi kan hanya kapiler. Tapi kalau ingin angiogenesisnya dia menjadi arteriola atau venula yang baru, kan dia mesti ada pembentukan sel otot polos, lapisan-lapisannya, ya kan, ada elastin, ada fibrin, yang lain. Nah, tergantung ketersediaan dari sel-sel pembentuknya. Kalau kemudian kita mau membuat arteriola, tapi ternyata sel otot polosnya tidak berkembang dengan baik, tidak bisa membelah dengan baik, tidak berdiferensiasi dengan baik, kan dindingnya juga menjadi tidak elastis. Ya kan, kemudian atau di tengah-tengah pembentukan kemudian ada proses inflamasi. Nah, jadilah dia fibrosis.
Ya, jadi belum tentu juga, masih banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi belum tentu dia menjadi lebih baik. Harapannya sih memang lebih baik. Maka biasanya angiogenesis itu pendek. Ya. Jadi dia tidak menyambung dari satu daerah ke daerah yang lain panjang, karena nanti membutuhkan proses yang lebih rumit. Maka angiogenesis itu biasanya ya pendek-pendek, menghubungkan lebih banyak menggantikan pada kapiler, mungkin sedikit arteriola, tapi dari satu tempat ke tempat yang lain yang pendek, sehingga kemungkinan ada gangguan inflamasi, ada gangguan yang lain dalam proses pembentukannya itu lebih sedikit. Mungkin begitu ya, Bapak Ibu. Oke, saya kira mungkin untuk presentasi yang pertama bisa kita cukupkan sekian. Apabila memang masih belum puas, bisa dilanjutkan untuk berdiskusi di lain kesempatan. Apabila ada yang ingin melanjutkan, tadi karena penasaran sudah 10 tahun apa yang terjadi dengan IPC, ini boleh juga untuk mencari jurnal yang lebih baru. Oke. Baik, selanjutnya monggo presentasi yang kedua. Izin share screen ya, Dok. Ya, pelan-pelan saja, tenang. Tenang. Belum buka atau di situ di mana? Belum, Dok. Ya, oke. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Matur nuwun dokter dan teman-teman sudah mempersilahkan saya untuk dapat mempresentasikan presentasi saya. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang jurnal Vascular Aging yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan terindeks Q1 yang berjudul Biological versus Chronological Aging. Pendahulunya terlebih dahulu, jadi penuaan itu sendiri itu merupakan faktor resiko utama ya, terjadinya banyak penyakit vaskular, kemudian cerebrovaskular dan kardiovaskular yang akhirnya menimbulkan kematian pada di banyak dunia ya, di negara di dunia. Kemudian vascular aging itu sendiri itu dipicu oleh adanya degenerasi dan pengerasan arteri yang akhirnya itu nanti akan menyebabkan terjadinya penurunan fungsi dari vaskular yang kalau misalnya penurunan fungsi vaskular itu sudah terjadi, otomatis ada kerusakan organ dan biasanya target utamanya adalah otak, jantung, dan ginjal. Sebelum memasuki penjelasan yang lebih dalam, kita akan mengenal adanya dua istilah, yaitu biological aging dan chronological aging. Jadi biological aging ini terpatok pada fungsi ya. Sedangkan kalau chronological aging ini berdasarkan pada waktu. Jadi dimulai sejak dari dilahirkan. Tetapi nanti di penjelasan di belakang ada faktor ternyata ada faktor-faktor penuaan itu sudah dimulai sejak kita ada di dalam kandungan. Kemudian dari grafik ini bisa dilihat bahwa kalau ke dalam keadaan normal sebenarnya chronological aging dan biological aging itu searah. Tetapi pada orang-orang yang mengalami ekstrim, keadaan ekstrim, yakni ada prematur vascular aging, pada orang-orang yang mengalami kelainan genetik itu bisa mengalami penuaan lebih awal. Dan pada orang-orang yang mengalami centenarians atau super centenarians yang usianya lebih ratusan tahun, ini di mana dia mengalami penuaan yang lambat dibandingkan dengan penuaan pada umumnya. Nah, oleh sebab itu kita penting sekali untuk mengetahui bagaimana sih mekanisme dari vascular aging ini terhadap terbentuknya penyakit, dan pada akhirnya nanti diharapkan pemahaman kita terhadap vascular aging ini dapat mempengaruhi pada sosial ekonomi dan pembiayaan dalam biaya perawatan kesehatan. Oke, pada jurnal ini dijelaskan tentang biomarker apa saja yang digunakan dalam penentuan dari vascular aging. Nah, perlu ditekankan bahwa biomarker yang harus digunakan itu adalah yang tidak terpatok pada chronological aging.
tapi pada biological vascular aging. Dan biomarker yang digunakan itu haruslah mudah, aman, dan murah kalau bisa. Nah, dan pada klinisi itu ternyata pemeriksaan dengan menggunakan darah atau dengan non-invasive teknik itu lebih digunakan dibandingkan dengan pemeriksaan yang lainnya. Nah, dari diagram ini terlihat bahwa ada 3 hal ya dikelompokkan. Yang pertama saya akan jelaskan tentang biomarker apa saja yang dapat menilai dari perubahan yang terjadi di molekular dan selular. Di sini ada 9 hallmark yang digunakan untuk menilai dari perubahan vascular aging. Yang pertama adalah telomere length. Jadi diketahui bahwa telomer itu bisa digambar di sini, saya tambahkan dikit. Jadi kromosom itu terdiri dari di ujung-ujungnya itu ada telomer. Nah, jadi hubungannya dengan penuaan adalah ketika terjadi pembelahan, telomer ini akan semakin memendek. Nah, ketika telomer ini semakin memendek dan sampai kepada titik kritisnya, maka penuaan akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah DNA metilase atau DNA MH. Nah, dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hanum dan Horvan yang dikatakan sebagai penelitian epigenetik clock menemukan bahwa ada 2 ekspresi gen yang mengekspresikan tentang terjadinya vascular aging, yakni 71 dan 353 CpGs. Kemudian masuk ke biomarker yang selanjutnya tentang somatik mutasi. Jadi mutasi itu sendiri itu memberikan keunggulan kompetitif bagi sel yang mengalami mutasi sehingga terjadinya peningkatan proliferasi sel. Akhirnya terjadilah ekspansi mutasi klonnya. Nah, apabila mutasi ini terjadi pada sel hematopoietik dapat menyebabkan kanker dan terjadinya pada beberapa orang itu terjadi aterosklerosis yang akhirnya menjadi faktor resiko terjadinya cardiovascular disease. Kemudian biomarker selanjutnya adalah inflaming marker. Jadi salah satu tanda penuaan itu adalah terjadinya chronic low grade inflammation. Jadi terjadinya peradangan dalam jangka waktu yang panjang tetapi kadarnya rendah ya. Hal-hal yang biomarker yang bisa dinilai adalah interleukin 6, terus C-reactive protein. Ke bawah terlebih dahulu, di sini ada dysbiosis usus ya. Jadi kronologi inflamasi yang kronis itu ternyata mempengaruhi terhadap permeabilitas usus dan perubahan komposisinya terhadap mikrobiota. Jadi dysbiosis usus ini juga bisa menjadi biomarker dalam penilaian vascular aging. Ke atas lagi di sini ternyata ada insulin-like growth factor GH, terus juga ada low density lipoprotein, itu juga bisa menjadi biomarker karena dikatakan bahwa pada penuaan itu terjadi mempengaruhi kadar dari protein, metabolit, dan biomolekular lainnya di dalam tubuh. Selain itu terdapat perkembangan biomarker yang lebih canggih lagi, yakni tentang transkriptomik, kemudian proteomik, dan metabolomik. Kalau transkriptomik ini secara keseluruhan untuk meneliti dari mRNA. Sedangkan kalau proteomik itu tentang produk protein ekspresi yang diekspresikan dari DNA itu sendiri, sedangkan metabolomik itu mengkaji tentang enzim-enzim apa yang bekerja pada suatu sel. Nah, akhirnya dari 3 biomarker ini muncullah adanya glycan age test, kemudian metabolic age test. Kemudian saya balik ke sisi sebelah kanan. Kalau kita lihat dari fungsional dan strukturalnya, vascular aging itu terjadi arterial stiffness. Nah, untuk menilai arterial stiffness bisa dilakukan dengan pemeriksaan yang paling valid, yakni dengan carotid to femoral pulse wave velocity. Jadi kalau saya lihat di YouTube itu dengan cara memberikan gelombang pada bagian arteri karotis, kemudian dengan femoral, kemudian nanti dibandingkan. Kemudian yang kedua adalah blood pressure. Jadi sudah kita ketahui bahwa tekanan darah tinggi itu sangat berpengaruh terhadap terjadinya cardiovascular disease. Kemudian yang ketiga adalah endothelial dysfunction.
Contoh salah satunya pemeriksaannya adalah flow mediated dilatation. Ini merupakan salah satu pemeriksaan ultrason untuk menilai adanya aterogenesis, di mana jika flow-nya itu mengalami penurunan, maka terjadi penuaan, tanda-tanda penuaan. Kemudian intimal thickening. Salah satu contohnya adalah carotid intima medial thickness. Nanti di belakang ada singkatannya menjadi IMT ya. Ini juga salah satu pemeriksaan ultrason, tetapi pemeriksaan ini masih dinilai sebagai pemeriksaan subklinis. Jadi pada aterosklerosis tahap lanjut itu harus lebih diidentifikasi lagi bagaimana variasi dari plaknya, bagaimana ukurannya, volumenya, kemudian dari ketebalannya. Kemudian aterosklerosis. Nah, jadi total plak burden ini juga bisa untuk menilai dari aterosklerosis. Dan salah satu lagi tanda dari penuaan adalah terjadinya calcification. Untuk menilainya ini dengan menggunakan coronary artery calcium score. Nah, teman-teman bisa mengakses pemeriksaan ini di internet, ada contohnya, dan ini diperiksa dengan menggunakan composite tomografi, di mana ini sudah menjadi gold standard ya dalam penilaian dari deposisi kalsium di bagian intima maupun di bagian media, dan bisa menjadi prediktor untuk bagaimana perkembangan dari penyakit kardiovaskular maupun kematian. Nah, karena satu biomarker saja itu tidak cukup untuk menilai dari vascular aging, maka terciptalah dari komposit biomarker prediktor. Ada 3 di sini, yakni vascular aging index, di mana vascular aging index ini terdiri dari kombinasi dari 2 pemeriksaan, yakni dari PWV dan IMT tadi. Kemudian ada juga virality index yang terdiri dari 34, yang di salah satu dari indeksnya itu menilai tentang vaskular. Bahkan pemeriksaan ini dikatakan ini lebih mengungguli dari pemeriksaan DNA metilasi. Terus yang ketiga adalah Klemera Double Method Biological Aging. Age ya. Ini ada 10 indikator dalam penilaiannya. Tapi balik lagi dikatakan tadi sudah saya tekankan di awal bahwa biomarker yang harus digunakan adalah biomarker yang mudah, aman, dan murah digunakan untuk pemeriksaan. Nah, jadi untuk yang karena ini banyaknya pemeriksaan, otomatis ini lebih sulit untuk dilakukan di klinisi. Kemudian kita masuk ke apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari biological vascular age. Saya masuk ke bagian yang perbedaan dari jenis kelamin terlebih dahulu. Jadi pada laki-laki itu ternyata vascular aging-nya itu lebih cepat dibandingkan pada wanita. Alasannya karena ternyata telomere pada wanita itu lebih panjang, jadi lebih lama untuk mengalami penuaan. Kemudian di sini kan juga dikatakan bahwa wanita ini khususnya pada usia sebelum menopause itu berarti ada kaitannya dengan estrogen. Nah, estrogen itu memiliki efek vaskuloprotektif dalam mekanisme dari vascular aging ini. Kemudian wanita itu juga memiliki DNA metilasi dan CACS-nya itu yang lebih rendah dibandingkan pada laki-laki. Dan laki-laki itu hubungan dengan hormon testosteron ternyata ada dampak negatifnya terhadap vascular aging, tapi dikatakan bahwa masih ada perdebatan dalam hal kontroversi terhadap hubungannya dengan kardiovaskular, testosteron dengan kardiovaskular. Kemudian saya ke heredity ya terlebih dahulu. Di sini dikatakan keluarga yang memiliki riwayat kardiovaskular itu memiliki resiko lebih tinggi. Sekitar 40-75% keluarganya yang mengalami penyakit jantung itu akan diturunkan. Nah, tapi balik lagi untuk menjadi itu benar-benar menjadi penyakit, ada banyak faktor di sini yang mempengaruhi. Kemudian pada orang-orang yang memang keluarganya itu memiliki bakat berumur panjang, pada etnis tertentu dikatakan juga mempengaruhi. Nah, tetapi heredity ini ternyata hanya mempengaruhi 20-30% untuk mempengaruhi dari biological vascular aging. Ini ada faktor-faktor yang lain yang mempengaruhinya, terutama pada kebiasaan lifestyle, kemudian nanti di bagian penyakit. Dari lifestyle sendiri, jadi konsumsi daging, terus saturasi fat yang banyak, kemudian intake garam, gula,
kemudian merokok, penyalahgunaan alkohol, dan drug abuse itu meningkatkan resiko terjadinya vascular aging. Sedangkan aktivitas fisik, tidur yang baik, kemudian konsumsi buah dan sayuran cukup, kemudian konsumsi biji-bijian, kacang-kacangan itu, dan dikatakan juga alkohol dalam jumlah yang moderate itu ada hubungannya dengan kardiometabolik. Jadi dapat menurunkan dari proses vascular aging. Kemudian dari environment, dari lingkungan, jadi polusi itu meningkatkan terjadinya proses vascular aging. Nah, ini salah satu yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa ternyata ada suatu penelitian itu jadi pada neonatus yang dilihat dari arteri fetusnya itu yang terdapat atherosclerosis itu dilihat ternyata ibunya itu memiliki hiperkolesterol dan kebiasaan merokok. Jadi bisa dikatakan bahwa kita itu vascular aging itu sudah terbentuk ketika dimulai dari kandungan. Kemudian masuk ke bagian penyakit. Obesitas itu kan merupakan deposisi banyak dari lemak di dalam tubuh, dan ini sangat mempengaruhi menjadi faktor resiko di banyak penyakit, terutama di bagian kardiovaskular. Kemudian dia juga bisa mempengaruhi dari diabetes tipe 2 juga. Nah, dan yang kedua adalah diabetes tipe 2 ini pada akhirnya kalau tidak terkontrol itu dapat mempengaruhi pada kejadian CKD, di mana nanti terdapat kalsifikasi yang meluas pada orang-orang yang mengalami diabetes yang akhirnya berujung pada penyakit CKD. Dan pada orang-orang yang mengalami autoimun juga mempengaruhi tingginya kejadian dari vascular aging. Kemudian orang yang mengalami HIV dengan riwayat keluarga dengan dislipidemia. Kemudian ada juga pada orang-orang yang secara inherent atau diturunkan adanya artery calcification syndrome. Dan pada orang-orang yang mengalami sindrom-sindrom tertentu yang contohnya adalah Werner syndrome dan Hutchinson-Gilford progeria syndrome. Ada lagi tadi yang belum saya jelaskan tentang jadi psikolog juga faktor stres yang berkepanjangan, kemudian sosial ekonomi yang rendah itu juga mempengaruhi terjadinya vascular aging. Setelah dari kita mengetahui tadi biomarker dan faktor resiko apa saja, saya tambahkan ini dari jurnal lain. Kan kita muncul pertanyaan, sebenarnya apa saja sih proses yang terjadi di vascular aging di vaskular itu? Jadi vascular aging itu dipengaruhi oleh sel senescence. Jadi sel penuaan di sini. Nah, sel penuaan itu banyaknya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yakni pertama adanya ROS ini. Jadi tingginya ROS ini membuat banyaknya sel penuaan ini terkumpul di dalam suatu vaskular. Nah, sedangkan banyaknya ROS ini dipengaruhi oleh tadi berbagai faktor eksternal ya. Tetapi ada juga yang bisa menghambat, ini antioksidan dan NRF2 aktivator. Pada akhirnya ROS ini akan mempengaruhi pada kerusakan DNA dan disfungsi dari mitokondria yang merupakan tempat penting untuk terbentuknya ATP. Kemudian selain itu, secara langsung dari sel penuaan ini, senescence ini kan membentuk SASP, yakni Senescence Associated Secretory Phenotype, di mana nanti akan membuat terjadinya peningkatan inflamasi. Jadi sel-sel proinflamasi itu banyak terakumulasi. Tadi saya katakan bahwa ini terjadi inflamasi yang kronis ya. Terus akhirnya terbentuk atherogenesis. Kemudian SASP ini juga mempengaruhi dari parakrin senensis yang mempengaruhi baik secara langsung dari SASP maupun dari parakrin untuk mempengaruhi matriks metaloproteinase. Kemudian akhirnya mempengaruhi terjadinya perubahan dari ekstraselular matriks dan akhirnya barrier dari vaskular itu terganggu. Kemudian secara langsung juga sel penuaan ini mempengaruhi terhadap fungsi dari endotel, yakni terjadinya penurunan angiogenesis, terjadinya penurunan rare fraction, kemudian juga nitric oxide ini juga menurun. Sedangkan nitric oxide ini sangat berfungsi untuk
untuk mendilatasikan dari pembuluh darah. Nah, ketika ini terganggu, maka oksigen dan nutrisi itu juga ke jaringan juga terganggu. Akhirnya fungsi di suatu jaringan atau organ itu mengalami gangguan. Nah, dan ternyata juga jika misalnya satu sel itu sudah mengalami penuaan, bisa mempengaruhi sel yang masih baik ya, karena adanya gap junction antar sel, endotel sel seperti itu. Kemudian bagaimana sih sebenarnya apa saja yang terjadi perubahan di vaskular? Ini dari jurnal lainnya juga saya tambahkan bahwa di sini bisa kita lihat di awal terlebih dahulu bahwa vaskular itu terdiri dari bermacam lapisan ya, dari outernya, kemudian ada eksternal elastik lamina, kemudian ada otot polos dan internal. Kemudian di bagian dalam ada endotelium. Nah, secara keseluruhan ketika terjadinya vascular aging itu terjadi aortic dilatation. Jadi ada bagian dari pembuluh darah itu yang agak sedikit melebar gitu. Terus adanya peningkatan intima media thickness, kemudian adanya arterial fibrosis, peningkatan, kemudian akhirnya terjadi kekakuan pada pembuluh darah. Kemudian juga terjadi extracellular matrix remodeling yang meningkat karena adanya peningkatan EMP dan penurunan MMP inhibitor, kemudian peningkatan elastase dan elastin fragmentation, dan peningkatan kolagen dan elastin rasio. Jadi pada saat penuaan itu jumlah kolagennya itu lebih banyak dibandingkan dengan elastin. Kemudian di bagian endotel sendiri itu terjadi perubahan di mana vasodilatasinya menurun karena tadi produk dari nitric oxide-nya menurun, kemudian permeabilitas dari pembuluh darah itu juga meningkat sehingga banyak cairan yang bocor, kemudian terjadinya apoptosis di bagian endotelium, kemudian ada penumpukan lipid di dalam pembuluh darah, kemudian tadi ada kalsifikasi dan juga ada AIG atau Advanced Glycation End Product di dalam yang meningkat pada pembuluh darah khususnya di bagian endoteliumnya. Kemudian ini tambah lagi untuk pemahaman kita. Jadi secara keseluruhan vascular aging itu dipengaruhi oleh banyak sistem dan banyak organ ya. Di sini ada dua kelompok di mana ada anti-genorik yang mencegah terjadinya penuaan dan yang mendukung terjadinya penuaan atau progenorik. Kemudian nanti secara muskular dan seluler, ini akan terjadi berbagai macam mekanisme seperti ini, akhirnya mendukung terjadinya vascular aging. Akhirnya terjadi disfungsi dari fungsi, yang tadi sudah dijelaskan juga, dan yang akhirnya akan menyebabkan manifestasi berbagai macam penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Seperti ini. Kemudian, bagaimana sih strategi kita untuk mencegah atau mengurangi dari proses dari biological aging? Jadi di jurnal ini dikatakan ada dua strategi ya, ada behavior dari kebiasaan dan dari obat-obatan. Tapi perlu ditekankan bahwa behavior ini, kebiasaan ini sebenarnya dia secara signifikan itu sangat baik untuk mempengaruhi terjadinya vascular aging. Tetapi sayangnya tingkat kepatuhannya sangat rendah. Sedangkan kalau misalnya farmakologi ini harus diperhatikan ada indikasi dan adanya efek samping dalam pemberian obat-obatan tertentu. Kemudian bisa dilihat di sini bahwa dari kebiasaan ya strateginya adalah menghindari rokok, kemudian berhenti merokok dan menghindari konsumsi dari alkohol. Kemudian kita masuk ke bagian ini. Jadi di sini aktivitas fisik bisa dilihat manfaatnya seperti apa. Di sini dia mengurangi resiko terjadinya cardiovascular disease, kemudian mortalitas juga resikonya menurun. Adanya pengurangan dari abdominal fat, kemudian ada reduksi dari waist hip ratio, kemudian adanya peningkatan dari kesehatan dari vaskular, kemudian profil lipidnya diperbaiki, mengurangi dari reaksi inflamasi, kemudian sensitivitas terhadap reseptor insulin juga lebih meningkat. Tapi perlu diperhatikan bahwa ini memiliki efek samping juga pada orang-orang tertentu, khususnya pada orang tua. Maka
pada olahraga itu juga perlu adanya dosis ya, pada ukuran dengan intensitas dan durasinya seperti apa, disesuaikan dengan usia dan heart rate. Kemudian pada beberapa orang itu juga bisa membuat struktur kardiaknya itu menjadi berubah, dan akhirnya kalau strukturnya berubah, otomatis fungsinya juga berubah. Kemudian ada strategi lainnya, ini ada caloric restriction, di mana ini sama ya, hampir sama yang di atas. Kemudian tetapi memiliki efek sampingnya, ini ada pengurangan dari massa otot, bone density-nya juga menurun, kemudian adanya terjadinya resiko malnutrisi. Kemudian untuk strategi selanjutnya ya ini ada fasting and fasting mimicking diet, hampir sama dengan yang di sebelumnya, mempengaruhi terhadap penurunan berat badan, kolesterol juga, dan tetapi harus dilihat juga efek sampingnya, adanya kelemahan, sakit kepala, kemudian pada ini berbahaya, beberapa kasus tuh berbahaya pada anak-anak ya, pada orang-orang yang memang berat badannya kurang, kemudian pada orang tua, dan pada orang yang mengalami diabetes tipe 1, dan pada orang yang mengalami ekstrim hipertensi. Kemudian konsumsi dari makanan dan diet ini hampir sama. Kemudian efeknya tapi yang perlu ditambahkan adalah ini berfungsi pada komposisi dari mikrobiota yang ada di usus. Kemudian low sodium juga sangat sudah terbukti itu mempengaruhi terhadap kesehatan dari vaskular. Tetapi efek sampingnya ada yang perlu diperhatikan adalah adanya negatif impact di lipid, profil lipid, kemudian peningkatan renin, aldosteron, non-adrenalin, dan adrenalin. Kemudian bisa juga terjadinya orthostatic complaint pada orang-orang yang mengalami CKD. Kemudian untuk strategi dari farmakologi dikenal adanya rapamisin dan analog. Di ini dengan cara itu dia efeknya adalah mengurangi restenosis dari orang yang sudah dipasang stent. Terus untuk melihat efek samping apa saja, resiko efek samping apa saja yang terjadi setelah dari cardiac event. Kemudian juga bermanfaat pada kasus-kasus untuk mengurangi delayed progression dari cardiac allograft vasculopathy. Kemudian juga mengurangi dari kekakuan dari pembuluh darah, tekanan darahnya juga diperbaiki, jadi dari carotid intima media thickness-nya juga diperbaiki. Kemudian tetapi harus diperhatikan bahwa ada juga efek sampingnya. Yang perlu diperhatikan adalah metabolic defect-nya. Kemudian ada beberapa ini. Kemudian ada yang kedua adalah obat metformin yang biasanya diresepkan untuk pasien-pasien diabetes tipe 2 ya. Jadi ini juga bisa dibaca di sini, ada efek-efeknya yang ternyata sangat bermanfaat. Tetapi perlu diperhatikan pada pemberian metformin, ini ada efek minor terhadap gastrointestinal. Kemudian adanya efek samping hipoglikemik, kemudian anemia, tapi ini jarang terjadi. Terus adanya asidosis laktat juga terjadi. Kemudian obat yang selanjutnya adalah resveratrol, yakni dia bisa mempengaruhi terhadap penurunan berat badan. Kemudian hampir sama bagian atas ya, dia juga mempengaruhi terhadap glukosa dan profil lipid, juga biomarkernya juga, tapi ini masih dipertanyakan, masih diperdebatkan ya. Terus tapi efek sampingnya ada di gastrointestinal syndrome dan yang lainnya. Kemudian ada yang selanjutnya adalah NAD+ prekursor, di mana ini bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah dan arterial stiffness, kemudian menurunkan dari trigliserid dan LDL dan meningkatkan HDL. Kemudian ada anti-proinflammatory cytokine terapi, yakni untuk mengurangi resiko dari CVD dan arterial stiffness. Oke, selanjutnya kesimpulan. Jadi kerusakan pembuluh darah itu terkait usia, tidak hanya terkait sifat yang diturunkan, tetapi juga dipengaruhi gaya hidup, lingkungan, dan penyakit yang menyertai. Penilaian resiko penyakit vaskular untuk membuat rekomendasi pencegahan dini harus berdasarkan bukan pada usia kronologis, melainkan pada usia biologis. Nah, walaupun multiple biological age marker itu telah dijelaskan, korelasi biomarker tersebut masih rendah dari yang diperkirakan, sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk memvalidasi
memvalidasi dan menyempurnakan biomarker penuaan. Nah, strategi perubahan perilaku itu paling menjanjikan, namun masih ada keterbatasan dalam kepatuhan individunya. Kemudian pendekatan strategis farmakologi itu masih kontroversi karena potensinya memiliki efek samping jangka panjang. Ini referensi tambahan saya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Rifda, bernafas dulu. Sepertinya entah data nafas dari tadi. Baik, terima kasih, presentasinya lengkap lengkap sekali ya, cukup jelas. Nah, silahkan teman-teman yang ingin mengklarifikasi, mengkonfirmasi atau bertanya, karena Mbak Rifda sudah baca cukup banyak itu tadi. Oke, silahkan. Ya, siapa dulu ini, ada tidak? Kiri dulu, kanan dulu. Ya. Monggo Pak Mumtaz, silahkan. Terima kasih kesempatannya, Dr. Rini. Saya izin bertanya ya, Mbak Rifda. Jadi saya cukup tertarik dengan sebuah pernyataan di tabel itu ya, di mana ada beberapa diet yang disarankan ya untuk strategi mencegah penuaan dini itu, bahasa yang saya tangkap gitu ya. Tadi kalau nggak salah dijelaskan ada Mediterranean diet ya. Mediterranean diet itu kan kalau nggak salah memang kalau saya lihat-lihat di Google itu kan dia banyaknya menggunakan makanan-makanan yang tidak diolah. Nah, kalau menurut Mbak Rifda sendiri bagaimana? Apakah berarti American diet ya yang selama ini kita kenal ya, KFC, makanan-makanan dengan banyak roti, banyak kentang, banyak olahan tepung, itu apakah memang dapat dikatakan ya itu mendukung proses penuaan itu? Yang kedua, soal metformin saya juga tertarik ini. Metformin kan kita ya mungkin bagi para nakes sudah familiar sebagai terapi first line pada diabetes mellitus. Nah, yang mau saya tanyakan, kalau dari peneliti sendiri kan saya belum baca citasinya sampai dalam gitu. Apakah memang menyarankan penggunaan metformin ini pada orang yang terindikasi memiliki gangguan metabolik di luar diabetes mellitus? Apakah orang kegemukan bisa diberikan metformin kah, atau orang yang terindikasi mengalami penuaan tadi melalui marker itu, misalkan ada peningkatan pada CRP kalau nggak salah, apakah pada pasien non-DM itu peneliti menyarankan penggunaan metformin sendiri? Apakah terbatas hanya pada pasien DM atau yang terganggu gula darahnya? Seperti itu Mbak Rifda. Terima kasih. Langsung dijawab nih dokter. Ya, langsung dijawab. Pertanyaan yang tadi ada diet yang Mediterranean ya. Itu kan yang bagusnya itu kan konsumsi dia tinggi buah dan sayur. Terus dia juga adanya, jadi Mediterranean diet itu dia menekankan pada peningkatan konsumsi buah dan sayur, konsumsi kacang dan biji-bijian, kemudian konsumsi daging ikan rendah lemak ya Mas ya. Jadi beda sama dengan makanan yang di Amerika. Jadi itu sudah, jadi karena dia rendah kalori, jadi bagus untuk kan kalau misalnya kalau kita KFC itu tuh kan banyak lemaknya ya. Nah, itu pada akhirnya juga akan nanti mempengaruhi pada fungsi dari vascular aging tadi itu kan hubungan dengan aterosklerosis juga. Nah, jadi dari penelitian ini dikatakan bahwa dari Mediterranean diet ini nih bagus untuk mencegah terjadinya vascular aging. Dan ini juga dibuktikan dengan pada orang-orang Jepang di Okinawa yang berumur panjang, itu kan mereka kan konsumsinya baik ya, yang kayak gitu, yang Mediterranean itu. Dan itu ternyata ya berhubungan dengan umur yang panjang gitu, vaskularnya tadi gitu. Terus pertanyaan yang kedua tadi metformin ya. Oke, maaf saya perlu tekankan bahwa tadi obat-obatan tertentu yang tadi itu tuh tetap harus ada indikasinya. Karena tadi kan diabetes itu merupakan salah satu faktor resiko terjadinya vascular aging, maka itu dimasukkan ke dalam obat-obatan yang dapat mencegah terjadinya vascular aging. Tapi dikatakan memang ditekankan harus ada indikasinya. Nggak bisa dikasihkan pada semua pasien kayak gitu. Gitu Mas. Ada feedback mungkin? Oke, baik. Mungkin saya cerita aja di kemarin sebelum pandemi itu saya penelitian membuat hewan model penuaan. Ya, jadi kita buat si tikus itu menjadi tua sebelum waktunya. Ya,
kemudian kita lihat salah satunya adalah melihat vascular aging dan biomarker-biomarkernya. Jadi nanti kalau tertarik bisa juga melanjutkan penelitian tadi, mau melihat penuaan di bagian yang manapun dari tubuh tikus itu. Ya, sangat menarik sekali. Kemudian kita bisa berikan juga tadi olahraga, kita bisa berikan diet yang sudah diatur, ya, kita bisa berikan obat-obatan untuk melihat efeknya. Nah, itu yang sudah kita yang pernah kami lakukan dan mungkin banyak peluang untuk bisa diteruskan. Nah, untuk Mediterranean diet itu khasnya adalah dia menggunakan banyak zaitun. Ya, karena di Mediterranean tuh, nah zaitun itu yang kemudian ternyata efek baiknya banyak sekali, selain karena memang isinya adalah sayur dan buah-buahan. Jadi kalau kita melihat orang Yunani, orang ya daerah sana ya, itu makannya kan zaitun, olive itu dipotong-potong, dibuat salad, sayur, masih juga dikasih minyak zaitun sebagai dressingnya. Ya. Memasak semua pakai minyak zaitun. Nah, itu tadi selain kacang-kacangan juga itu yang kemudian memang terbukti dia bisa mencegah penuaan dini, bisa melindungi telomer dan juga sebetulnya mengurangi terbentuknya ROS di dalam tubuh kita. Jadi kalau tadi bukan American diet ya, biasanya Western diet ya. Western diet itu yang banyak lemak, daging berlemak dan juga tepung, gula, ya kan? Ini AGE-nya tinggi, ROS-nya tinggi. Nah itu yang kemudian dia masuk kepada teori penuaan dini tadi kan Mbak Rifda sudah sampaikan ada banyak teori-teori penuaan terjadi. Nah dia masuk utamanya adalah pada ROS-nya ini, sehingga kemudian telomernya akan lebih mudah rusak ya kan, dia terpotong sebelum waktunya. Itu Mediterranean diet. Nah itu bisa dicoba juga kalau Indonesian diet misalnya, tempe sambal terasi gitu kan. Tempe sambal terasi itu efeknya bagaimana terhadap penuaan, itu sangat bisa sekali. Nanti mau pakai probandus manusia tapi etiknya mungkin agak ribet ya, pakai tikus dikasih makan tempe, seperti apa hasilnya ya kan. Kita lihat orang Jogja kan umurnya juga panjang-panjang itu makanya tempe dan gudeg itu ya. Padahal gudeg kan manis. Nah itu bisa loh diteliti juga. Kemudian tadi metformin juga banyak penelitiannya sekarang. Metformin itu biasanya dipakai untuk menurunkan berat badan, ya kan, karena dia mengurangi nafsu makan. Dan mungkin bisa dilihat Bu Rifda, penelitian terhadap yang non diabetes pun metformin banyak, ya. Jadi dia boleh kok dipakai untuk non diabetes, misalnya tadi untuk menurunkan berat badan, untuk mencegah penuaan dini, itu juga ada beberapa penelitiannya. Hanya mungkin dosisnya ya, karena kan metformin melindungi dari resistensi insulin, yang dicari kan itu. Mungkin sudah terjawab ya pertanyaannya Pak Mumtaz ya. Oke dok, matur sangat Mbak Rita, Dr. Jenny. Oke Pak Mas Reza silahkan. Ya baik, terima kasih kesempatannya dokter. Dan Mbak Rifda izin bertanya. Tadi di awal ada ini ya, menampilkan tabel yang saya cukup tertarik dengan tabel itu tentang perbandingan dari chronological dan biological aging. Kan tadi ada yang nanti dia mengalami penuaan secara dini, ada yang dia kondisi normal, dan juga ada yang dia justru disediakan awet muda seperti itu. Terus kemudian dilanjutkan di slide selanjutnya menjelaskan tentang marker-marker dari biological aging. Dan tadi salah satu
kriteria yang cukup baik itu ketika dia tidak dipengaruhi oleh chronological aging ya, seperti itu tadi dijelasan Mbak Rifda. Nah, pertanyaan saya dari marker biological aging itu, apakah nanti ini maksudnya perlu penyesuaian dengan chronological aging-nya? Karena tadi saya cukup melihatkan ya, ada yang function, ada yang molekuler. Jadi saya coba mencari artikel supaya tidak tidak salah gitu kan. Saya ngelihat bahwa ternyata ketika seiring dengan peningkatan usia di chronological aging-nya, maka tekanan darah itu juga akan naik rata-ratanya. Itu ada penelitiannya di populasi di Amerika. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita itu untuk mencocokkan? Apakah dengan kondisi biological aging seperti ini, itu sudah dikatakan tua, atau masih dikatakan linear, atau justru lebih mudah dibandingkan chronological aging-nya? Bisa nggak pertanyaannya? Bisa, Ya, oke. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Jadi biomarker tersebut ya, itu gimana caranya untuk menyesuaikan ini sebenarnya normal, penuaan yang normal atau enggak kan ya gitu kan. Oke, jadi kalau dari beberapa biomarker itu kan juga tetap harus disesuaikan dengan usia, Mas. Kayak misalnya saya coba share screen lagi ya. Yang ini ya. Jadi salah satunya yang bisa saya contohkan adalah pada pemeriksaan kalsium ini, Mas. Jadi kalau kita tadi kan saya katakan bahwa ini ada di jurnal juga dikatakan bahwa ini bisa diakses nih di internet kayak gitu. Nah, sudah saya coba untuk melihat di sana bahwa pemeriksaan ini salah satunya sebelum dilakukan pemeriksaan input dari kalsium juga ada usia, ada jenis kelamin, kemudian dari etnisnya juga. Jadi biomarker ini tetap harus mempertimbangkan ada usia-usia tertentu karena tadi untuk membandingkan kan karena memang ada kita tuh juga memang ada sebenarnya ada sel penuaan gitu kan. Tapi yang membuat beda itu adalah faktor-faktor resikonya yang tadi, terutama faktor-faktor resiko eksternal yang tadi ya sama penyakit yang sudah dimiliki. Jadi tetap biomarker ini ada ada korelasinya dengan usia gitu. Bisa menjawab nggak ya, Mas? Iya, cukup jawab sih, Hanya itu pertanyaannya. Betul. Sudah puaskah, Mas Reza? Iya, sudah cukup sih, Dok. Berarti memang harus disesuaikan juga dengan chronological-nya ya, untuk setiap data yang didapatkan dari marker-marker ini. Iya. Ya, sebetulnya marker-marker itulah yang kemudian membedakan biological dan chronological kita. Misalnya yang paling gampang kita pakai ada bioelektrik, bioimpedance analitik yang kayak timbangan itu. Di FAAL kita punya yang seperti timbangan, kemudian dia bisa menganalisis antropometri kandungan air di dalam tubuh kita, lemak tubuh kita, kemudian jaringan yang lain. Nah, itu di situ juga akan keluar ketika saya nimbang, ya saya usianya sudah 53, tetapi ternyata ketika saya timbang di situ usianya ada 32 misalnya. Nah, artinya berarti usia kronologis saya tidak sama dengan usia biologis saya. Kalau saya tadi usianya lebih tua daripada yang ditimbang, berarti sel-sel di dalam tubuh saya masih beregenerasi, masih bereplikasi dengan baik. Ya. Nah, tetapi kalau saya usianya 27, kemudian saya timbang di situ keluarnya 50 tahun, berarti biological
secara biologis tubuh saya sudah menua, sementara secara kronologis saya itu masih muda. Jadi memang kita pakai biomarker itu untuk membandingkan, harus melihat, tidak bisa satu saja, kita tidak lihat umurnya, terus melihat di situ, oh biomarker klasifikasinya tinggi. Nah, kita nggak tahu dia umur sesungguhnya berapa kok. Ya kan, kita harus lihat kronologisnya saja, biomarker ini untuk melihat biologisnya. Apakah tubuhnya sesuai atau tidak. Maka tadi kembali ke grafiknya Bu Rifda yang pertama tadi, ada premature aging, ya kan, ini ada premature aging, ada yang delayed vascular aging, ya. Misalnya orang-orang yang tadi Mediterranean diet atau dia fasting, ya, puasa Daud, ya, itu dia akan mengalami delayed vascular aging. Jadi usia biologisnya nggak bareng dengan usia kronologisnya, malah lebih cepat kronologisnya, biologicalnya dia reparasi regenerasi, pembentukan angiogenesisnya masih baik. Mungkin begitu. Jadi Mas Reza bisa menjawab ya jadi pertanyaannya. Oke, masih ada lagi mungkin satu, Mbak Celia, silahkan. Terima kasih dokter, izin bertanya dokter. Pertanyaannya dan ke juga Mbak Rifda. Tadi ada, oh iya ke Mbak Rifda. Kan tadi ada pada faktor-faktor yang pada jenis kelaminnya kan Mbak. Terus mau nanya terkait bagaimana hubungannya si testosteron ini dengan vascular aging. Boleh minta tolong dijelaskan lebih lanjut Mbak? Terima kasih. Oke. Tadi kan juga selain estrogen ya, karena laki-laki kan estrogennya ada tapi sedikit kan, dan lebih didominasi dengan testosteron. Jadi setelah saya lihat ada penekanan di jurnal ini bahwa testosteron hubungannya dengan penuaan itu masih kontroversi. Tetapi yang mendukung terjadinya adanya penuaan karena akibat dari testosteron itu karena adanya modifikasi sintesis sama biovaliditas dari nitric oxide. Nah, nitric oxide itu kan berfungsi untuk mendilatasikan, dan itu tadi berpengaruh terhadap pembuluh darah tadi, proses dari penuaan yang ada di vaskular tadi. Terus terjadinya peningkatan sitokin proinflamasi, kemudian ketebalan dari arterinya juga meningkat. Dan pada testosteron itu juga akan berakibat pada peningkatan glukosa, kolesterol, lipoprotein, yang lainnya juga, sehingga nanti akan berakibat pada peningkatan resiko terjadinya aterosklerosis. Itu yang saya dapatkan. Mungkin ada tambahan dari dokter. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ada kuliah aging ya? Enggak ada di blok-blok lain? Belum ya? Oke. Baik, mungkin ya memang mungkin zaman orang-orang tua kita dulu kan juga sudah menyampaikan ya, kalau laki-laki akan menua lebih dulu daripada perempuan gitu ya. Nanti ketika perempuan masuk menopause, dia kemudian akan mengejar proses penuaan ini menjadi lebih cepat lagi ya, karena penurunan hormon. Nah, mestinya hormon estrogen dan testosteron memang berperan, tapi kan hormon itu tidak akan berdiri sendiri. Ya. Jadi harus ada kaitannya dengan hormon-hormon yang lain. Ya. Jadi ada misalnya kalau estrogen ya dia pasangannya mesti dengan progesteron, dengan oksitosin, dengan prolaktin, ya. Kemudian hormon-hormon yang lain juga. Nah, selain itu yang juga penting untuk proses penuaan ini adalah tadi behaviornya. Jadi misalnya dia menopause, hormonnya sudah turun, tetapi dia tadi Mediterranean, dia makannya healthy food, ya,
seimbang, kemudian olahraganya teratur, hidupnya bahagia. Nah, maka dia akan menjadi tampak lebih muda, proses biological aging-nya tidak mengikuti chronological aging. Tetapi pada mereka yang kemudian sering begadang, merokok, terkena polusi yang lain, banyak terpapar oleh inflamasi, nah maka biological aging-nya akan menjadi lebih cepat daripada chronological aging-nya, meskipun mungkin pada orang-orang ini estrogennya masih tinggi. Jadi tadi kenapa ada orang yang tampak lebih muda, ada yang orang tampak lebih tua. Nah, bedanya di situ. Kalau pada vaskuler tadi Bu Rifda juga sudah menjelaskan di awal bahwa salah satu fungsi estrogen itu memelihara elastin dan menghalangi perubahan menjadi jaringan fibrus. Ya, maka pada wanita usia reproduksi dia biasanya pembuluh darahnya akan lebih lentur daripada laki-laki usia yang sama. Nah, selain itu juga pembentukan otot polosnya pada laki-laki dia lebih padat, otot polos vaskulernya lebih padat daripada yang perempuan, maka sudah dindingnya lentur, otot polosnya tidak padat, maka vaskuler pada perempuan itu dia lebih terjaga pada usia reproduksi. Tetapi ketika kita berikan hormon dari luar, misalnya kontrasepsi hormonal yang hanya mengandung estrogen, dia tidak akan membantu proses itu, dia malah akan mempercepat proses pembekuan darah. Dia mempercepat proses pembekuan darah yang kemudian dia akan menyebabkan mudah terbentuk plak trombotik di dinding pembuluh darah, maka akan sangat berbahaya juga pada mereka pengguna kontrasepsi hormonal yang tidak dimonitor untuk proses pembekuan darahnya. Ya, karena dia akan nempel plak trombotik ya, bukan aterosklerotik, dia menempel di dinding pembuluh darah, ya dia menyebabkan dinding pembuluh darahnya jadi kaku. Nah, baik-baik tadinya baik-baik pakai kontrasepsi dia malah jadi kaku, ya kan? Nah, efeknya seperti itu walaupun tidak pada semua orang. Dan sekarang yang beredar pun tidak hanya estrogen, tetapi estrogen dengan progesteron. Nah, ketika dia dikombinasi dengan progesteron, efek menyebabkan pembekuan darah yang berlebihan itu bisa dikurangi. Sehingga pembuluh darahnya juga lebih aman, meskipun kalau kita lihat, kita teliti dengan sungguh-sungguh, biasanya risiko untuk hipertensi juga jadi besar pada mereka pengguna kontrasepsi hormonal. Itu mungkin Mbak Celia. Ada yang mau ditambahkan? Silahkan loh. Sudah bisa menjawabkah pertanyaannya tadi? Sudah, dokter. Terima kasih banyak, dokter, dan juga Mbak Rifda. Ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir untuk Bu Rifda. Tadi kan kita sudah lihat ada chronological aging, ada biological aging terhadap dinding vaskuler dari pembuluh darah. Nah, terus dampaknya apa sih kalau pembuluh darah itu mengalami aging? Dampak terhadap fungsi jantungnya apa? Dampaknya dok ya, tadi kan kalau misalnya dilihat dari fungsinya kan tadi ada kekakuan, terus adanya juga ada akumulasi lipid juga ya dok. Nah nanti akhirnya terbentuk aterosklerosis dan dampaknya kalau di kardiovaskuler itu akan ya penyakit-penyakit gagal jantung, kemudian ada coronary syndrome seperti itu dok. Kalau misalnya di jantung. Terus kalau misalnya kan tuh bisa mempengaruhi banyak multi organ ya dok kayak gitu. Ada juga bisa kalau di otak bisa Alzheimer, terjadinya Alzheimer. Kemudian di mata ada macular degeneration. Terus
Ya, seperti itu, Dok. Karena kita kan sedang belajar fisiologi kardiovaskuler ya. Kalau sekarang vaskuler mengalami aging, maka yang paling mengganggu adalah dia menjadi kaku, ya kan? Tadi ada fibrosnya, kemudian ada mungkin ada plaknya, bisa juga tidak, tapi fibros pasti. Nah, terus tadi kan yang disampaikan Mbak Rifda akan menjadi gagal jantung, mungkin bisa gagal jantung. Mekanismenya gimana? Kalau pembuluh darahnya kaku, kok kemudian ada gagal jantung? Jadi kan kalau misalnya pembuluh darahnya kaku ya dok, kan kalau misalnya untuk sirkulasi itu kan perlu ada, tetap ada di pembuluh darah itu ada denyutnya. Jadi kalau misalnya pembuluh darahnya kaku kan berarti elastisitasnya kan juga untuk berdenyutnya itu untuk ke perifer, ke jaringan itu juga berkurang. Jadi mungkin si jantungnya juga memiliki apa ya, pompa jantungnya jadi untuk sampai darahnya itu sampai ke perifer, ke pembuluh darah yang lainnya, itu jadi kerjanya lebih cepat. Akhirnya lebih keras gitu dok, bukan lebih cepat. Bisa juga frekuensinya nadinya lebih tinggi sih kayak gitu. Tetapi ya sistem ini sih dok, cardiac output, stroke volume kayak gitu dok, hubungannya seperti itu. Ya, nanti dicari ya supaya fisiologinya terjawab mekanismenya. Ya, jadi kalau dia kaku berarti afterload-nya kan tinggi. Ketika afterload-nya tinggi, maka cardiac output yang dihasilkan tidak bisa sebanyak biasanya. Dia harus menaikkan tekanan, ya kan, memperkuat pemompaan jantung. Nah, padahal jantung sendiri adalah jaringan yang elastis. Kalau dia dipaksa terus dengan kekuatan yang tinggi, maka nanti efeknya adalah kerusakan pada elastisitas dari jantungnya itu sendiri. Dan dampak jangka panjangnya kan jadi gagal jantung. Ya, jadi itu yang nanti ketika kalau sudah sampai di eloknya sudah sampai di mekanika jantung, nah itu bisa dikaitkan di sana, bisa dihubungkan di sana ketika ada vascular aging. Ada vascular aging, mungkin yang muncul pertama apa? Yang muncul pertama bisa kan pulsasi arteri menjadi berbeda. Artinya kalau kita raba, ya, kalau kita raba denyut nadi, itu tekanannya menjadi besar. Ya. Jadi kalau nanti mengukur denyut nadi, jangan hanya diraba denyut nadinya, tapi dirasakan kekuatannya. Kalau kekuatannya itu mendesak dengan kuat, itu kemungkinan bahwa dindingnya sudah mengalami kekakuan. Nah, yang kedua, kemudian tekanan darahnya tadi menjadi tinggi karena pompa jantungnya menjadi lebih kuat. Dan kemudian selisih antara sistolik dengan diastoliknya, dia akan jauh. Karena sistoliknya harus memompa cukup tinggi, sementara diastoliknya dia tidak bisa turun. Karena pembuluh darahnya sudah tidak bisa dilatasi. Kalau pembuluh darah tidak bisa dilatasi, tekanan di arteri itu akan selalu tinggi. Maka sistoliknya tinggi, si diastoliknya ini tidak mau turun, tidak mau naik karena dia ada kekakuan di sana, nanti kita akan melihat bahwa pulse pressure-nya akan menjadi tinggi. Ya, jadi kalau kita melihat secara fisik, pada pemeriksaan denyut nadi, pada pemeriksaan tekanan darah itu sudah tampak bahwa ada vascular aging di sana. Ya. Nah, kemudian baru kita bisa gunakan biomarker-biomarker yang lain untuk memastikan, termasuk juga pemeriksaan-pemeriksaan yang non-invasif. Nah, di situ kita bisa menjelaskan bagaimana mekanika dari fungsi jantung pada orang tua. Besok ada ya yang dapat topiknya mekanika fungsi jantung pada populasi orang tua. Nah, ini nanti kan mainnya juga dari vascular aging, karena vascular aging biasanya terjadi lebih dahulu daripada gangguan di jantungnya. Itu ada yang mau didiskusikan lagi?
Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Karena kalau aging ini kan perlakuan khusus, maka kalau tadi mau memberikan perlakuan olahraga misalnya pada aging, pada orang tua atau pada hewan model yang penuaan, maka dosisnya itu harus disesuaikan. Jangan menggunakan dosis pada orang dewasa muda. Itu bisa dikembangkan dan bisa dicari dosis. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, mungkin sore ini bisa kita cukupkan sekian. Nanti keburu buka, ya. Selamat berbuka puasa. Semoga semuanya sehat. Terima kasih untuk yang sudah presentasi. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter.